Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Rasulullah SAW tidak ada tempat yang lebih nyaman selain masjid. Tapi entah kenapa siang itu masjid terasa sepi. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah Nabi untuk berdiam diri di masjid. Saat Rasulullah akan memasuki pintu masjid, beliau sangat terkejut. Ada sesosok tubuh membayang dan akhirnya semakin jelas. Ternyata sosok itu adalah iblis. Ketika Rasulullah menengok ke dalam, terlihat ada dua orang di sana. Orang pertama tengah melaksanakan sholat, sedangkan orang kedua sedang tertidur pulas di dekat pintu. Kemudian Rasulullah menghampiri iblis dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan di sini, wahai iblis?" tanya Rasulullah. Iblis rupanya tidak kaget sama sekali jika Rasulullah bisa mengetahui kehadirannya. Dengan ketakutan, iblis menjawab, "Sejujurnya aku hendak masuk ke dalam masjid untuk menggoda dan merusak ibadah orang yang sedang sholat itu." Rasulullah merasa heran dengan tingkah iblis yang nampak ketakutan. Kemudian beliau bertanya lagi, "Lalu apa yang menghalangimu?" tanya Rasulullah kepada iblis. Iblis yang masih tampak ketakutan berkata, "Ada orang itu yang tengah tertidur dekat pintu. Aku takut padanya." Rasulullah semakin heran. "Mengapa kau takut pada orang yang sedang tidur, wahai iblis?" tanya Rasulullah. Akhirnya iblis berkata terbata-bata, "Ketahuilah ya Rasulullah, aku tidak takut pada orang yang tengah sholat itu, karena orang itu bodoh, tidak pernah mencari ilmu, sehingga ia tidak tahu bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar. Bagiku, mengganggu dan merusak ibadahnya semudah membalikkan telapak tangan." Lanjut iblis. Rasulullah masih heran mendengarnya. "Lantas, kenapa kau takut kepada orang yang tengah tertidur itu?" tanya Rasulullah kepada iblis. Iblis pun menjawab, "Sebab orang yang sedang tertidur lelap itu adalah orang alim. Ia mempunyai banyak ilmu, bahkan ketika ia tidur pun memakai ilmu dan tidak asal tidur, hingga perlindungan Allah begitu kuat kepadanya," ujar iblis. Itulah sebabnya iblis takut memasuki masjid. Iblis berpikir, kalaupun ia berhasil mengganggu orang yang sedang sholat itu, pasti orang alim tersebut mampu mengusir iblis dengan doa yang dibacanya sebelum tidur. Rasulullah kemudian teringat bahwa ketika Nabi Sulaiman disuruh memilih karunia yang disukainya, apakah harta, tahta, atau ilmu, Nabi Sulaiman justru mengambil ilmu. Karena dengan memilih ilmu, akhirnya harta dan tahta mampu dimilikinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.